Agama bukan teori hafalan dongeng, tapi praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu membicarakan teori terlalu panjang. Semua orang sudah mengetahui. Bahkan anak-anak SMP pun pasti sudah menguasai teori agama. Kalau Anda tidak paham, cukup cari di Google. Apa kesulitannya? Kenapa kita harus bersusah-susah membicarakan teori? Padahal kenyataannya semua itu hanya teori belaka. Tentang Tuhan. Apakah Anda tahu dengan benar? Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Baju Tuhan. Rumah Tuhan. Kumis Tuhan. Semua itu hanya sekedar teori belaka. Probleman dengan teori adalah bagaimana menyatakan kebenarannya secara praktik. Kenali sendiri. Temui sendiri. Buktikan sendiri. Kalau Anda masih berpegang pada kata-kata ulama, buku, kitab, ceramah, atau Google, apa bedanya dengan informasi yang dimiliki oleh anak-anak? Anak-anak bisa mengakses informasi dengan mudah melalui handphone mereka cukup dengan googling. Jadi, jika Anda belum pernah benar-benar bertemu, mengerti, dan buktikan sendiri, ada baiknya untuk merenung, menyelami, dan mengintrospeksi diri dengan jujur. Jangan malu untuk mengakui ketidaktahuan Anda. Itu bagian dari kepekaan rohani. Agama bukanlah sekedar kuis, bukan tentang hafalan, perdebatan, tanya jawab, atau berbagai opini. Itu hanya merupakan jalan di tempat dan seringkali hanya untuk memenangkan perdebatan. Agama harus dipraktekkan. Jika Anda tidak tahu caranya, tanyakan. Jika Anda tidak tahu metodologinya, tanyakan. Nabi sendiri menyuruhkan kita untuk bertanya kepada ahli zikir. Maksudnya, Anda harus mengikuti proses yang logis dan mengenal cara yang tepat. Jangan merasa kepintaran diukur dari banyaknya perdebatan. Di luar negeri, banyak orang telah melewati batas itu. Di Indonesia, masih terlalu banyak yang terjebak dalam perdebatan mengenai benar dan salah, halal dan haram, baik dan buruk, dan akhirnya, mereka merasa sangat benar dengan pemahaman agama yang sangat terbatas. Itu bukan Islam, itu hanya impian tinggi, halu. Orang-orang yang berdebat dengan gaya seperti itu sama-sama tidak mengerti. Itulah sebabnya mereka masih terjebak dalam perdebatan teori. Apa manfaatnya? Apa keuntungannya? Itu tidak akan meningkatkan pengetahuan. Berkaitan dengan pahala, surga, Tuhan, atau Rasul, hal itu tidak akan memberikan manfaat yang besar, kecuali untuk debat belaka. Agama harus dijalani. Kalau Anda tidak tahu caranya, tanyakan. Kalau Anda tidak tahu metodologinya, tanyakan. Nabi mengatakan untuk bertanya kepada ahli zikir. Bagai anak-anak, para lansia harus tahu bahwa pengetahuan mereka tentang agama sama saja dengan pengetahuan anak-anak SMP. Cara mereka memahami sholat sama dengan anak-anak SMP. Cara mereka memahami syahadat sama aja, seperti anak-anak SMP. Cara mereka memahami rukun iman sama aja, seperti anak-anak SMP. Cara mereka memahami rukun Islam sama aja, seperti anak-anak SMP. Cara mereka membaca Quran sama aja, seperti anak-anak SMP. Cara mereka memahami Rasulullah sama aja, seperti anak-anak SMP. Kualitas ibadah mereka sama dengan anak-anak SMP. Kita semua bersaudara. Para ilmuwan, ahli syariat, ahli tasawuf, ahli kejawen, ahli tarekat, ahli mistik, ahli ilmu hikmah, ahli tauhid, dan ahli spiritual. Kita semua mencari jalan pulang. Silakan pantau terus penjelasan di channel YouTube kami. Sangat ilmiah dan semuanya dapat dibuktikan. Jika Anda tertarik untuk membuktikannya, kami punya metodologinya. Silakan bantu kami untuk menyebarkan uraian taklim makrifat dengan cara like, bagikan dan komentar di video ini. Semoga bermanfaat. Hormat kami, taklim makrifat.